anak-anak, kembali lagi bersama Miss Dea. Hari ini kita akan belajar materi tentang alat pemuas kebutuhan. Berbagai kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan alat pemuas kebutuhan. Pemuasan kebutuhan dapat dilakukan dengan cara memiliki atau menikmati suatu barang atau jasa. Perhatikan ya anak-anak, dalam ilmu ekonomi, alat pemuas kebutuhan terdiri atas barang dan jasa. Barang adalah benda ekonomi yang jelas wujudnya, sedangkan jasa adalah benda ekonomi yang wujudnya tidak nyata atau abstrak. Nah anak-anak, contoh barang seperti buku, alat tulis, minuman, makanan, rumah, dan lain-lain. Sedangkan contoh jasa seperti didikan seorang guru dan pelayanan seorang dokter. Alat pemuas kebutuhan antara lain dapat dikelompokkan berdasarkan hubungannya dengan benda lain, berdasarkan tujuan penggunaannya, berdasarkan proses pembuatannya, dan berdasarkan cara memperolehnya. Pertama, alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan benda lain dapat dibedakan atas benda pengganti atau substitusi dan benda pelengkap atau komplementer. Benda pengganti atau substitusi adalah benda yang dapat menggantikan fungsi benda lainnya. Contohnya, jagung dapat menggantikan beras, margarin menggantikan mentega, payung menggantikan jas hujan, dan bus dapat menggantikan kereta api. Sementara itu, benda pelengkap atau komplementer adalah benda yang penggunaannya dapat saling melengkapi. Contohnya, pena melengkapi buku, karena ketika kita menulis di buku, kita akan memerlukan pena. Contoh lainnya ialah meja dengan kursi, serta sikat gigi dengan pasta gigi, dan lain-lain. Kedua ialah alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. Setiap benda memiliki tujuan penggunaan yang berbeda. Ada benda yang digunakan untuk tujuan produksi, ada pula yang digunakan untuk tujuan konsumsi. Yang pertama, benda produksi adalah benda yang digunakan untuk menghasilkan benda lain. Contohnya, kayu, papan, dan cat untuk membuat meja atau kursi. Kedua, benda konsumsi adalah benda yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, makanan, pakaian, dan minuman. Yang ketiga ialah alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. Sebagai alat pemuas kebutuhan, benda dapat dibedakan menurut proses pembuatannya, yaitu barang mentah atau bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah atau bahan baku merupakan barang yang harus melalui proses produksi agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, padi yang harus diolah agar menjadi beras, kayu yang harus diolah agar menjadi meja atau kursi. Kemudian, barang setengah jadi merupakan barang yang masih memerlukan proses lebih lanjut agar menjadi suatu barang jadi. Contohnya, kain memerlukan proses penjahitan agar menjadi baju atau celana. Dan selanjutnya, barang jadi merupakan barang yang siap digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Contohnya, tas, baju, celana, dan sepatu. Nah, alat pemuas kebutuhan yang terakhir ialah berdasarkan cara memperolehnya.
Berdasarkan cara memperolehnya, alat pemuas kebutuhan dapat dibedakan atas benda ekonomi dan benda bebas. Benda ekonomi adalah benda-benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan, baik waktu, biaya, maupun tenaga. Jumlah benda ekonomi biasanya terbatas, sedangkan orang yang membutuhkannya sangat banyak. Oleh karena itu, orang rela mengeluarkan biaya maupun tenaga untuk memperolehnya. Benda ekonomi dapat dibedakan atas dua macam, yaitu benda ekonomi yang disediakan alam dan yang diproduksi oleh manusia. Benda ekonomi yang disediakan alam misalnya tanah, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomi. Sedangkan benda ekonomi yang diproduksi manusia terdiri atas dua macam, yaitu benda berwujud seperti baju, kursi, televisi, dan mobil. Sementara itu, benda tidak berwujud atau jasa contohnya seperti pendidikan, salon kecantikan, dan bioskop. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu benda bebas adalah benda-benda yang untuk memperolehnya tidak diperlukan pengorbanan. Benda bebas tersedia dalam jumlah yang berlimpah dan tidak terbatas, sehingga orang dapat memperolehnya tanpa pengorbanan yang berarti. Contohnya, sinar matahari dan udara. Nah, anak-anak, materi tentang alat pemuas kebutuhan telah selesai. Semoga bermanfaat. Thank you. Don't forget to subscribe.